Halo bosku, salam sejahtera buat bosku semua. Video kali ini kita mau review dulu bos ya. Kita mau review mesin tetas otomatis kapasitas 150 butir ya. Jadi ini kapasitas 150 butir ini pesanan orang Magetan ya. Jadi untuk pesanan kita bisa menyesuaikan request kebutuhan Anda ya. Mulai dari kapasitas 100 butir, 200 butir hingga 500 butir pun kita siap untuk buatkan ya. Jadi yang mau pesan silahkan hubungi WA saja yang ada di bio ya. Jangan lupa cek profil, hubungi WA yang ada di bio. Dan jangan lupa juga yang belum follow, di follow dulu ya bosku ya. Oke bosku ya, kita coba nyalakan ya. Kita nyalakan dulu ya. Kita nyalakan dulu bos. Nah oke bosku ya, sudah nyala bos ya. Ini masih mati karena ini sangklar ya. Ini untuk menyala dan mematikan timer ya. Jadi sistemnya seperti ini bos. Akan saya jelaskan dulu ya. Akan kita buka dulu ya. Nah untuk tampilan dalamnya seperti ini bosku ya. Ini kapasitas 150 butir ini kita menggunakan 2 rak atas dan bawah ya. Dan ada juga kipas ya. Ini kipas yang dari samping untuk menyedot suhu panas yang ada di sebelah, lalu diarahkan ke ruangan sini ya, yang buat naruh telur nanti. Dan kipasnya ada 4 buah yang di bawah ini juga ada. Ini untuk kelembapan ya, untuk meratakan kelembapan. Jadi nanti di bawahnya sini tinggal ditaruh air ya, untuk mengatur kelembapannya ya. Jadi seperti ini sistemnya rak geser ya bosku ya. Jadi secara kerjanya seperti ini bos ya. Ini timer ya, kita nyalakan. Nah ini untuk mengatur ini dinamo berputar secara otomatis. Nah cara berfungsinya seperti ini ya. Jadi nanti telurnya itu bisa berputar otomatis ya, tanpa kita ribet memutar secara manual menggunakan tangan ya. Nah nanti jika sudah proses menetaskan telur, ini timernya kita atur per 3 jam ya. Per 3 jam akan nyala secara otomatis. Jadi akan seperti itu terus ya. Cuma yang perlu diketahui untuk menetaskan telur itu, yang pertama itu kalau baru dimasukkan itu diamkan dulu antara 3-4 hari. Nanti baru dinyalakan timernya ya. Jadi timer ini, saklar ini fungsinya untuk mematikan dan menyalakan timer ya. Jadi kalau telur baru masuk itu bisa dimatikan. Namun untuk termostat digitalnya tetap nyala ya. Jadi seperti itu. Nah nanti setelah telur sudah di dalam mesin tetes ini selama 3 atau 4 hari, baru ini saklarnya dinyalakan supaya telurnya bisa berputar secara otomatis. Jadi seperti itu bos ya. Oke bos ya, yang mau pesan silahkan langsung cek WA di profil ya, di bio bos ya. Dan yang mau cek di channel YouTube juga ada. Cek saja di channel YouTube Belajar Ternak bosku ya. Di situ juga sudah banyak sekali video-video mesin tetas yang saya update ya. Kalau ingin lihat banyak video-video tentang mesin tetas, silahkan cek juga di channel YouTube Belajar Ternak ya. Bisa ketik di pencarian YouTube Belajar Ternak, atau dengan tulis sebutan yang saya terapkan di video ini ya. Oke, jadi ini untuk pengoperasian komponennya kita taruh samping seperti ini ya. Nah kita pemanasnya menggunakan lampu pijar ya. Jadi pengoperasiannya, instalase komponennya kita taruh di samping seperti ini bos. Supaya apa? Supaya jika nanti misalkan ada kendala, lampunya putus atau kabelnya ada yang lepas atau gimana, itu jadi ngontrolnya mudah ya. Cara menggantinya lampunya mudah ya. Jadi kita buatkan seperti ini ya. Nah jadi ini suhu panas dari lampu ini disedot, terus dibuang ke area mesin tetas. Jadi seperti itu bos. Nah ini tinggal tutup seperti ini ya. Tinggal tutup buka seperti ini. Nah ini lubang ventilasi supaya udara yang dari luar itu bisa disedot masuk, terus dibuang di area sini bos ya. Dan terus
keluar juga dari sini. Jadi sirkulasi udara itu bisa bagus di dalamnya ya. Jadi udara itu tidak terjebak di dalam, bos ya. Oke, jadi seperti itu, bos ya. Ini tampilannya mesin tetas otomatis kapasitas 150 butir. Jadi buat bosku yang peternak skala rumahan itu sangat rekomendasi sekali ya untuk memiliki mesin tetas otomatis seperti ini ya. Apalagi peternak bebek, peternak ayam KUB itu kan nggak bisa mengerami secara alami ya, atau nggak punya sifat mengeram ya. Bebek kan nggak punya sifat mengeram. Jadi kalau misalkan tidak punya mesin tetas itu tidak bisa produksi DOD ya. Jadi harus punya mesin tetas karena bebek ataupun ayam KUB itu tidak punya sifat mengeram ya. Jadi kalau ingin produksi DOD itu harus punya mesin tetas ya. Kalau entok itu punya sifat mengeram ya. Tapi entok pun kalau punya mesin tetas itu bisa lebih cepat produksi lagi ya. Jadi dia tidak usah proses pengeraman. Jadi kalau bertelur, telurnya diambil dimasukin mesin tetas dan nanti indukan entok itu bisa segera bertelur kembali. Jadi intinya lebih menguntungkan kalau menggunakan mesin tetas ya. Jadi seperti itu, bos ya. Oke, buat bosku yang mau pesan silahkan WA saja. Kita siap kirim-kirim ke seluruh Nusantara untuk mesin tetas ini, dan kita siap melayani sesuai kebutuhan ya, mulai dari kapasitas 100 hingga 500 hingga 500 lebih. Jadi sesuaikan kebutuhan Anda ya. Oke bosku ya. Jadi nanti sebelum kita kirim, ini sudah kita settingkan semuanya ya untuk pengaturan pengoperasiannya. Itu nanti kita sudah settingkan semuanya, mulai suhu yang dibutuhkan nanti kita settingkan semua. Jadi kalau sudah kita setting semua baru kita kirim. Jadi nanti penerima atau pemesan itu tinggal colokan saja ya. Dan kalau mau konsultasi ya, misalkan ada yang ingin ditanyakan, itu bisa langsung telepon juga ya. Dan konsultasi gratis ya, bisa langsung telepon di nomor WA saya ini ya. Jadi seperti itu ya. Oke bosku ya, jadi sekian dulu video hari ini ya. Salam sejahtera buat bosku semua. Yang mau bertanya silakan tanyakan di kolom komentar bosku ya. Oke, salam sejahtera buat para peternak semua.